Hebat, investasi RI terbesar di dunia mencapai 1.207 triliun. Hingga mau pakai robot, Eropa dan Amerika kalah telak. Ya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Dahlil Lahadalia dan jajarannya merasa lega sekaligus happy. Pasalnya target investasi di tahun lalu tuntas atau mencapai 1.200 triliun rupiah. Mencapai sebesar 1.207,2 triliun. Secara year on year tumbuh 34%. Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar. Dan untuk Indonesia, ini sepanjang sejarah Republik ada, ini yang paling besar, 34%. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja kita. Jadi capaian 106% ya dari target dari Bapak Presiden. In parallel, we have worked with industry in strategic fields from joint European projects on batteries or hydrogen to the European Chips Act. Europe has become the global hub of investment for clean tech. Halo sahabat Bagi Media, luar biasa. Jokowi bisa mengalahkan Amerika dan Eropa soal investasi. Indonesia mendapatkan 1.207 triliun investasi untuk membangun hilirisasi. Ini pencapaian yang sangat luar biasa oleh Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. Salah satunya adalah Bahlil. Mimin sangat bangga mendengar kabar ini. Sahabat Bagi Media, pemerintah menekankan akan fokus dalam melakukan hilirisasi industri berorientasi pada energi hijau. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri dibutuhkan teknologi alias robot buatan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Dahlil Lahadalia dalam konferensi pers Selasa 24 Januari 2023. Konsekuensi adanya hilirisasi industri di dalam negeri, kata Bahlil, sudah pasti tidak akan lagi menggunakan tenaga kerja yang bersumber dari tenaga manusia. Ini adalah sebuah pilihan. Tatkala ingin industri kita maju, maka harus menggunakan teknologi. Namun sebaliknya, jika menggunakan tenaga manusia, tidak akan mampu mengimbangi produktivitas dengan tenaga teknologi. Jadi, hilirisasi ini adalah perpaduan antara tenaga kerja yang tinggi dengan menggunakan teknologi dan padat karya. Ternyata begitu ya bro, Mimin baru tahu kali ini. Sahabat Bagi Media, seperti diketahui, realisasi investasi di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 1.207,2 triliun atau tumbuh 34% dari realisasi tahun lalu dan telah mencapai 106% dari target investasi 2022 yang sebesar 1.200 triliun. Mengalahkan Eropa dan Amerika Serikat. Kita harus bangga dengan Indonesia. Ternyata realisasi investasi sepanjang tahun 2022 tersebut adalah pertumbuhan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sayangnya, tidak dapat berhasil menyerap pasar tenaga kerja yang cukup signifikan. Bahlil merinci secara akumulatif investasi dibukukan oleh sektor-sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar 171,2 triliun. Kemudian pada sektor pertambangan 136,4 triliun rupiah, transportasi gudang dan telekomunikasi 134,3 triliun rupiah, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 109,4 triliun rupiah, dan industri kimia dan farmasi sebesar 93,6 triliun rupiah. Wow, sangat luar biasa besar. Mimin jadi bangga sekali menjadi warga Indonesia. Sahabat Bagi Media, dari negara asal investasi, Singapura meraih peringkat terdepan dengan realisasi 13,3 miliar US dollar dan kedua Cina sebesar 8,2 miliar US dollar. Kemudian posisi ketiga ada Hong Kong dengan realisasi 5,5 miliar US dollar. Adapun pemerintah telah menargetkan hilirisasi 21 komoditas
dengan potensi investasi sebesar 535,3 miliar US dollar atau setara 8.276 triliun rupiah. Hal ini telah tertuang di dalam peta jalan hilirisasi strategis untuk tahun 2023 sampai 2035. Ada 8 sektor prioritas yang akan didorong dalam target hilirisasi, yakni mineral dan batu bara dengan peluang investasi hingga 2035 sebesar 427,1 miliar US dollar, minyak bumi dan gas alam dengan peluang investasi hingga 2035 sebesar 67,6 miliar US dollar. Sektor prioritas lainnya yakni perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan dengan peluang investasi hingga 2035 dengan nilai 50,6 miliar US dollar. Adapun 21 komoditas masuk dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis 2023 sampai 2035, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, perak, emas, aspal buton, minyak bumi, gas alam. Ada pula kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. Bagaimana menurut kalian? Dengan banyak investasi ini, apakah Indonesia bisa cepat menjadi negara maju? Ayo, kawal terus Indonesia sampai menjadi negara maju. Eits, jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Jadilah Pandawa versi selanjutnya. Jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka.